Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini marilah kita mencoba untuk mengulang kembali mempelajari sirah nabawiyah, sejarah lengkap kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Ishaq dengan syarah dan tahqiq dari Ibnu Hisham rahimahullah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Sebelum kita mempelajari tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya kita mempelajari sedikit latar belakang tentang sejarah menurut bangsa Arab. Sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab sejatinya belum memiliki materi sejarah yang sebenarnya, kecuali hanya saling mewarisi cerita-cerita yang berkembang di antara mereka, seperti berita tentang penduduk jahiliyah yang pertama, tentang kabar berita nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan berbagai cerita yang terjadi dan ada pada saat nenek moyang mereka masih hidup dahulu kala. Kisah-kisah yang mengandung kepahlawanan, kemuliaan, dan kesetiaan. Begitu juga kisah dan cerita tentang Baitullah, air Zam-Zam, serta tentang kaum Jurhum, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Selanjutnya, cerita tentang rumah-rumah yang diserahkan kepada Quraisy dan ditempati secara bergantian. Peristiwa yang terjadi di bendungan Ma'rib. Lalu peristiwa berikutnya adalah perpecahan yang terjadi di dalam negeri, hingga pada akhirnya Al-Quran menjadi pengganti dari Alkitab. Lisan menempati tempat pena, manusia saling menasehati dengan hal tersebut. Mereka pun sangat menjaga hal itu, kemudian melaksanakannya dengan baik. Setelah itu semua muncullah sumber yang baru dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, dengan dimulainya dakwah olehnya, yaitu dengan melalui hadis-hadis yang disampaikan kepada para sahabatnya, lalu dilanjutkan oleh sahabat kepada tabi'in seputar kelahiran Nabi SAW dan kehidupannya, menyinggung tentang jihad atau perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dan memenuhi catatan kisah perjuangan Rasulullah SAW berperang melawan kaum musyrikin dan orang-orang yang berada di luar agama Islam, serta mendakwahkan ketauhidan dan pengaruh di dalamnya yang terjadi akibat penyampaian dari lisan ke lisan dan peperangan atau pertumpahan darah. Ini semua merupakan materi bagi sejarah sebagai hal pertama, dan kedua sebagai kisah perjalanan atau sirah. Saat itu semua hal ini belum dikodifikasi ke dalam kitab sejarah bangsa Arab atau sirah atau kisah perjalanan, hingga berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Bahkan pada masa ini tidak ada sesuatu yang sudah terkodifikasi selain Al-Quran dan beberapa kitab landasan dasar tentang ilmu nahwu atau tata bahasa Arab. Pada masa sekarang ini kita akan mendapatkan banyak sekali kaum muslimin yang sangat menjaga dan berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran sampai mencatatnya baik pada masa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah kewafatannya. Sebagaimana juga mereka sangat resah dengan tersebarnya bahasa ajam dan sangat bersemangat untuk membuat dan membukukan atau mengkodifikasi ilmu nahwu. Hal itu terjadi karena telah bercampurnya bangsa Arab dengan bangsa yang lainnya ketika Islam telah tersebar luas dan berkembang dengan sangat pesat. Berikut awal mula dari pembuatan kitab sirah atau riwayat hidup. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan,
ia mempunyai keinginan yang kuat untuk membukukan sejarah ke dalam sebuah buku. Saat itulah ia mulai merealisasikan keinginannya. Ia kemudian mengundang seseorang yang bernama Ubaid bin Syariah al-Jurhumi yang berasal dari San'a. Ia menuliskan baginya sebuah kitab atau kitab tentang raja-raja dan berita-berita tentang orang-orang atau umat-umat terdahulu. Barulah setelah itu kami mendapati beberapa ulama dan insan cendekia lainnya yang konsen di bidang ilmu sejarah dari segi khusus, bukan umum, yaitu menulis tentang perjalanan dan biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan berharap agar dalam penulisan sejarah Rasulullah tersebut akan mendapatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau. Lalu mereka akan mengaplikasikan hal-hal yang didapat dari Rasulullah SAW tersebut di dalam diri mereka. Karena mereka gemar untuk mengikuti jejaknya, karena dahulu mereka dilarang untuk membukukan hadis-hadis beliau, dan pengkodifikasian hadis-hadis beliau baru dibolehkan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Hal ini terjadi atas dasar kekhawatiran akan tercampurnya teks Al-Quran dengan hadis. Oleh sebab itu, maka banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong menjadi muhaddits, seorang yang ahli dalam bidang hadis. Kemudian mereka menulis kitab tentang biografi dan kisah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sebutkan beberapa orang di antaranya. Urwah bin Zubair bin Awam yang merupakan seorang faqih, ahli fikih dan muhaddits yang mengokohkan keturunan dari pihak ayahnya Zubair dan ibunya yang bernama Asma binti Abu Bakar, yang banyak pula meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada awal kelahiran dan kedatangan agama Islam. Dan hal yang patut kita ketahui adalah bahwa Ibnu Ishaq Al-Waqidi dan At-Tabari merupakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis darinya, khususnya hadis-hadis yang berkenaan dengan hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, dan perang Badar. Tentang hari kematian Urwah, ada yang menyebutkan bahwa dia menghembuskan nafas terakhirnya diperkirakan tahun 92 Hijriah. Kemudian sepeninggalnya muncullah Uthman bin Affan al-Madani yang meninggal dunia pada tahun 105 Hijriah. Dia menulis sebuah kitab tentang sirah dan mengumpulkan beberapa hadis tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Lalu lahirlah setelah Wahab bin Munabbih al-Yumna yang meninggal dunia pada tahun 110 Hijriah. Dan di salah satu kota Heidelberg di Jerman terdapat sebuah kitab miliknya yang memuat tentang Al-Maghazi, peperangan. Beberapa ulama selain mereka pun ada di antaranya yang meninggal dunia pada seperempat pertama abad kedua, seperti Syarhabil bin Sa'ad yang meninggal dunia tahun 123 Hijriah. Lalu Ibnu Syihab Az-Zuhri yang meninggal dunia pada tahun 124 Hijriah. Dan Asim bin Umar bin Qatadah yang meninggal dunia pada tahun 120 Hijriah. Dan ada pula beberapa orang ulama lainnya di bawah mereka beberapa tahun, seperti Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm yang meninggal dunia pada tahun 135 Hijriah. Mereka itu adalah keempat ulama yang berkecimpung dan konsen dengan berita-berita tentang peperangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dan di antara mereka ada yang diperkirakan hidup hingga pertengahan abad kedua, bahkan mungkin sedikit lebih dari itu, seperti Musa bin Uqbah yang meninggal dunia pada tahun 141 Hijriah. Kemudian Muammar bin Rashid yang meninggal di dunia tahun 150 Hijriah. Lalu guru besar dalam bidang sirah yaitu Muhammad bin Ishaq yang meninggal dunia pada tahun 152 Hijriah. Sepeninggal mereka semua, lahir dan muncullah beberapa orang ulama lainnya, seperti Ziyad al-Bukai yang meninggal pada tahun 183 Hijriah, Al-Waqidi yang merupakan pemilik kitab Al-Maghazi yang meninggal dunia pada tahun 207 Hijriah, serta Muhammad bin Sa'ad yang mempunyai kitab Tabaqat Al-Kubra dan meninggal dunia pada tahun 230 Hijriah. Dan sebelum meninggalnya Ibnu Sa'ad, kita harus mengetahui dan kembali pada kisah Ibnu Hisham pada tahun 218 Hijriah, dan dia adalah seorang yang menyelesaikan biografi Ibnu Ishaq lalu menyebarluaskannya kepada masyarakat luas.
Walhamdulillah.